Ya, jadi hari ini kita kelasnya online karena eh, apa arahan dari Unpad untuk melangsungkan kegiatan kuliah itu melalui media online karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya nggak masalah kalau kalian ingin offline pun nggak ada masalah. Cuman ya kita mencari yang aman dulu aja buat semua pihak. Nah, sekarang kita melanjutkan. Mungkin saya akan memberikan gambaran ringkas. Nanti ujungnya kalian ada latihan soal. Nanti kalian bisa bekerja mandiri dulu. Nanti setelah selesai, kita diskusi lagi hasilnya ya. Jadi ada beberapa saat nanti kalian bisa melakukan kerja mandiri. Nah, sudah tayang? Udah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Kita mulai aja. Jadi, kita akan melanjutkan bagaimana cara menghitung emisi dari sektor energi. Ini mungkin salah satu sumber emisi terbesar yang menghasilkan gas rumah kaca. Mau nggak mau, ya karena pada dasarnya kita butuh energi ya dari zaman dulu pertama kali ditemukannya api untuk memasak, kemudian kita butuhkan untuk penerangan, itu semuanya kita membutuhkan energi. Nah, dan ini berdasarkan data emisi tahun 2016 ya, ini berarti kira-kira hampir 10 tahun yang lalu ya. Data terbaru belum keluar sebenarnya ya. Nanti coba dicari, kita cari lagi data terbaru. Bukan hampir ya, 73% GRK, greenhouse gas secara global, bukan satu nasional aja ya. Secara global itu dihasilkan dari energi ya. Tiga per empat berarti ya, hampir hampir tiga per empat gas CO2 atau gas emisi rumah kaca itu dari sektor energi. Makanya reduksi dari proses ini itu sifatnya bisa jadi sangat signifikan. Kalau kalian bisa mengurangi emisi CO2 itu 10% dari bisnis as usual, berarti kalian bisa mengurangi 7%-nya. Kan gede ya. Beda kalau 10% di Avolu atau di industri, 10%-nya kalian hanya mengurangi 0,5%. Jadi kerasanya nggak terlalu banyak. Tapi kalau di energi itu sangat masif sekali, ya. Dan kalau kita lihat dari mana sih eh, CO2 terbesar dari sektor energi itu berdasarkan dari energi digunakan di industri, kemudian dari transportasi. Sorry, ini ada energi use in building, kemudian baru transportasi ya. Tapi kalau secara persentase jenis apa yang lebih detail itu dari moda darat, transportasi darat ini hampir 12% menyumbang CO2. Jadi kalian yang saat ini masih bawa motor, bawa mobil, atau bawa kendaraan pribadi, itu sebenarnya menjadi penyumbang di bagian terbesar ini ya. Gitu. Oke, kalau kita lihat di Indonesia, memang paling besar juga masih energi ya. Tapi kita bisa lihat yang keduanya adalah pemanfaatan lahan dan kebakaran gambut. Ini seperti kemarin kita diskusikan ya, artinya apa? Indonesia masih banyak memanfaatkan sumber daya alam untuk roda ekonominya. Gampangnya mah Indonesia jual tanah air ya untuk hidup itu. Belum bisa mengolah secara maksimum. Kalau kita lihat dari profil emisi nasional, kalau kita, bisa kita perhatikan ya, warna oranye ini ya, Volu and Pit. Ini forest sama land use. Ini memang yang paling besar. Dan kita lihat semenjak terutama ini ya, 2015 ya. Mungkin teman-teman tahu siapa itu ya. Ini jadi semakin besar. Nah, ini walaupun secara berita kan tidak ada lagi kebakaran lahan gambut dan lain-lain ya, tidak banyak berita ini secara nasional, tapi kenyataannya kita lihat secara data itu sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau tanpa volu. Nah, jadi kalau tanpa forest and land use sebenarnya tetap paling besar itu adalah dari sektor energi. Dari 2000 sampai 2019, energi menjadi dominasi sumber gas rumah kaca. Nah, bagaimana? Nah, ini tadi sudah kita diskusikan ya, memang manusia nggak bisa lepas dari kebutuhan energi.
Ya, mayoritas energi yang digunakan manusia modern ini sebenarnya bentuknya adalah panas, energi listrik, dan energi kinetik. Energi panas buat apa? Buat pemanasan, buat masak, itu kita membutuhkan panas ya. Kalau listrik sekarang sudah bergerak ya. Kalau dulu mayoritas, bukan mayoritas ya, semuanya, semua semua energi itu dimulainya itu dari panas dan secara langsung dimanfaatkan itu dalam bentuk panas atau energi kinetik. Kalau sekarang energi panasnya dikonversi menjadi listrik, listrik yang dikonversi menjadi energi yang lainnya, bisa kinetik atau jadi panas kembali seperti kompor listrik. Nah, yang jadi masalah kalau kita perhatikan hingga hari ini tahun 2025 seluruh energi yang disuplai itu berdasarkan reaksi pembakaran. Orang bisa atau kalian juga bisa menggugat ya, bagaimana Pak kalau dari matahari atau bagaimana Pak kalau dari angin? Betul, itu memang dari energi yang terbarukan. Tapi tidak bisa kita mungkiri untuk secara skala komersil mayoritas material untuk membangkitkan energi itu semuanya membutuhkan energi pembakaran, baik dari pemurnian besinya atau pembuatan plastik, itu tetap membutuhkan energi dari sumber yang pembakaran. Dan itu membutuhkan waktu yang sampai sangat lama sekali untuk kita pure berubah dari energi yang sifatnya pembakaran menjadi energi yang baru terbarukan tersebut. Atau bahkan mungkin tidak mungkin secara populasi manusia. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Dari saya belum, Pak. Dari saya juga belum ada. Aman, Pak. Yang lain? Belum ada ya? Aman, oke. Jadi sudah kebayang ya si sektor energi ini. Nah, reaksi pembakaran, mungkin ini kalian sudah dapat ya ketika di neraca energi ataupun di termodinamika atau di operasi reaksi kimia ya, bahwa energi yang umum untuk pembakaran itu reaksinya seperti ini. CXHY ini nyawa hidrokarbon, ditambah oksigen akan menghasilkan CO2, ditambah H2O, dan ada juga heat. Gitu ya. Nah, nanti di sini ada perhitungan, ada tier 1, ada lokal. Ini nanti tergantung dari segi jenis apa alatnya dan metode perhitungan. Tapi bisa kita lihat untuk bensin tahun 92 ini Pertamax ya. Eh, perhitungan tier 1 itu menghasilkan 69.000 kilogram per terajoule. Ini tera ya, terajoule. Nah, nanti bisa kalian hitung berapa eh, panas yang dihasilkan atau berapa liter bahan bakar yang kalian gunakan, konversikan ke terajoule-nya, nanti bisa dihitung berapa hasil CO2 yang dihasilkan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari hukum termodinamika satu, ini kalian juga sudah tahu ya, udah hafal mungkin ya delta U sama dengan Q min W, ini berdasarkan notasi Clausius-Clapeyron ya. Work yang masuk itu nilainya negatif jadi di sini ya. Energi panas dapat dikonversi menjadi kerja dan kerja dapat dikonversi menjadi energi gerak dan juga energi listrik. Nah, dan ini yang menjadi tulang punggung kehidupan modern bahkan dari zaman dulu ya. Gitu. Nah, ini mungkin salah satu data terkait penggunaan bahan bakar nasional. Kalau kita lihat, ini nggak cuma harusnya sampai 2025 pun ya, mayoritas itu sebenarnya dari batu bara, bukan dari bensin atau dari natural gas. Nah, untuk biomasa ini juga sebenarnya agak unik ya. Semenjak tahun 2014 dan seterusnya penggunaan biomasa ini sebenarnya malah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Gitu. Ada yang tahu kenapa biomasa semenjak 2014 ini mulai turun, malah berkebalikan dengan yang digaungkan saat ini? Ada yang tahu nggak? Penelitiannya belum jauh mungkin, Pak. Kalau penelitian belum jauh, tapi kan sebelumnya sudah dipakai, malah lumayan besar hitungannya ya. Berarti kan sudah, Atau mungkin ini Pak apa kayak pemanfaatannya tidak seefektif dengan bahan bakar yang lain. ya. Ini sebenarnya nggak kelihatan banget ya, yang biomasa ini kecil-kecil banget ya. Tapi nanti kalian bisa lihat datanya. Mungkin memang tidak efektif, itu betul tidak efektif. Dan juga mungkin waktu kalian zaman SBY mungkin nggak sadar ya. Itu ada konversi dari minyak tanah ke gas. Konversi
dari apa? Dari kayu bakar menjadi gas. Itu semua salah satu yang berubah dari penggunaan biomasa menjadi apa? Menjadi sumber energi yang lain. Sebentar ya. Ya, kita lanjut. Nah, jadi tadi betul ya, biomasa itu memang gara-gara kebijakan pemerintah terkait konversi. Nah, memang efek dari apa perubahan kebijakan pemerintah itu sebenarnya sangat masif. Tapi ya balik lagi tadi, pemerintah mampu menyediakan atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian ini perbandingan emisi dari pembangkit listrik per kWh. Jadi mungkin kalian bisa lihat ya tadi seperti yang saya bilang bahwa solar PV ini fotovoltaik ya menggunakan bukan solar bensin tapi solar matahari maupun geothermal atau hydropower tetap menghasilkan CO2 ya, tetap eh, menghasilkan CO2 dari sistemnya. Dan kalau kita lihat dari sini yang paling kotor itu adalah coal secara CO2 ya. Kita bicara kotor itu adalah CO2-nya banyak sekali. Itu adalah coal dan yang paling unik sebenarnya tapi di kita sekarang malah jadi sulit itu adalah nuklir ya. Nuklir ini memang potensi resikonya besar, tapi sebenarnya secara energi bersih ini sangat bersih sekali ya energi nuklir. Efektivitasnya bisa jauh sekali dibandingkan batu bara, tapi dengan CO2 yang sangat kecil sekali, gitu ya. Nah, salah satu negara yang sudah bergerak, pokoknya saya fokus ke nuklir itu salah satunya adalah Jepang ya. Jepang udah memang mendeklarasikan fokus pengembangan energinya itu adalah nuklir. Gitu. Nah, kalau natural gas power plant kira-kira prosesnya seperti ini. Jadi fuel nih bahan bakar ya. Bahan bakar ini kita kompresi, dikompresi, ditambahkan oksigen, kemudian dibakar. Nah, hasil pembakaran ini menghasilkan steam. Nah, steam ini untuk memutar generator, dan generator inilah yang menghasilkan listrik. Kemudian bagaimana dengan yang diesel? Sama. Begitu diesel itu menggunakan fuel pump, kemudian diinjeksi ke diesel engine. Nah, kemudian di diesel engine ini nanti untuk memutar generator. Bedanya kalau di mobil, dia itu untuk memutar roda atau poros roda, kalau di listrik itu untuk memutar generator untuk menghasilkan listrik. Gitu ya. Kemudian kalau coal, nah coal ini banyak jenisnya ya. Kalau di sini menggunakan tipe yang coalnya dihaluskan atau kadang ada yang bisa disebutnya pulverize atau juga ada yang fluidize. Jadi batu baranya dihaluskan di coal mill, kemudian dibakar. Nah, nanti pembakaran ini menghasilkan steam. Nah, steam ini seperti yang sama, ujung-ujungnya diputar generator. Gitu ya. Jadi semua teknologi untuk menghasilkan listrik adalah tujuannya memutar generator. Gitu ya. Jadi kalau kalian menghasilkan listrik tenaga manusia itu bisa ya kalian tinggal muterin aja generator terus menerus untuk menghasilkan listrik. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Pertanyaan dulu atau sudah jelas? Si aman, Mbak. Dari saya Aman, jelas, Pak. jelas ya. Nah, sekarang bagaimana oh ini satu lagi ya tadi diesel cycle ini buat motor ya. Jadi sama kayak tadi
Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, perhitungan GRK ini kalian bisa lihat dari apa yang PLN ya, dari metode perhitungan emisi gas rumah kaca subsektor listrik dari PLN atau Kementerian SDM. Mereka mengeluarkan tahun 2019. Mereka membagi ada metode satu, metode 2, dan metode 3. Nah, metode satu itu kita menggunakan metode yang paling sederhana, tapi paling tidak akurat, gitu ya. Jadi semakin tinggi metode ini semakin akurat. Kalau metode 4 ini menggunakan instrumen pakai CMS atau Continuous Emission Monitoring System. Jadi kalian nggak perlu menghitung, kalian tinggal ngambil data itu menggunakan CMS. Tapi metode 4 ini harganya mahal dan hampir mayoritas tidak menggunakan ini ya. Paling metode 2 atau metode 3 gitu. Nah, bagaimana metode satu? Kalau metode satu itu ketika kita punya data bahan bakar saja dan data analisis bahan bakar di unit pembangkit. Kalau misalkan kita tidak punya data itu sama sekali, misalkan oh saya pokoknya batu bara sub itu minus atau bensin, ya udah, oke kita menggunakan metode satu. Resikonya apa? Tidak akurat. Kalau tidak akurat kenapa? Nanti CO2 yang dihasilkan itu jauh lebih bisa atau lebih besar biasa aja ya. Bisa lebih besar daripada yang asli dihasilkan. Potensinya apa? Nanti pajaknya jadi besar. Kalau kita punya datanya, oke. Kita punya datanya, tapi kita tidak punya data analisis sisa pembakaran. Nah, kita menggunakan metode 2. Tapi kalau kita punya data analisis sisa pembakaran, kita bisa menggunakan metode 3. Nah, rumusnya apa? Untuk metode satu, rumusnya hanya seperti ini. Jadi ini saya bagi. Emisi itu adalah DA atau data aktivitas dalam terajoule ya, dikali faktor emisi. Nah, jadi data apa? Faktor emisi ini datanya nanti kalian bisa cari di internet banyak datanya ya, faktor emisinya. Nah, nanti kalau bahan bakar padat, kayak ini batu bara ya, contohnya batu bara dikali NCV-nya atau net calorific value. Kalau BBM karena cairan itu menggunakan densitas. Kalau bahan bakar gas atau natural gas itu menggunakan laju masanya, gitu ya. Nah, kayak ini konversi ya dari terajoule per MMBTU. Begitu pula nanti CH4 sama N2O. Ini nanti dihitung menggunakan persamaan yang sama, gitu ya. Nah, faktor emisinya dari mana? Faktor emisi nanti kalian bisa cari di internet itu banyak sekali. Atau di sini juga ada. Ini faktor emisinya, itu ya. Ini dari apa yang dari PLN tadi. Kalau gas oil itu faktor emisinya adalah 74.000 kilogram per terajoule. Jadi nanti kita isi Fe-nya di sini ya. CH4-nya berapa? 3. Berarti ini kali-kali 3 faktor emisinya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana metode 2? Kalau metode 2, rumusnya sedikit lebih repot. FO atau faktor oksidasi ini dimasukkan. Tapi di PLN itu asumsinya semua 100%. Aslinya enggak ya. Cuman diasumsikan ini 100%. Artinya apa? Semuanya teroksidasi. Nah, nanti tinggal dihitung ECO2-nya berapa. Gitu ya. Ini metode yang kedua. Kemudian yang terakhir, metode ketiga ini khusus untuk bahan bakar batu bara ya, bahan bakar padat. Kenapa? Karena ada kandungan abu. Sedangkan bahan bakar gas dan bahan bakar cairan itu relatif tidak ada abunya, jadi tidak perlu dianalisis. Gitu. Nah, jadi itu 3 metode untuk perhitungannya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut? Tanya, Pak. Ya, Mangga. Itu kan dari ketiga metode itu yang metode Hmm, pertama kan yang paling kurang tidak efektif ya, akurat. Ya. ya kurang akurat. Tapi kenapa di metode pertama tuh pakai data si CH4 dan N2O-nya, Pak? Harusnya bukannya lebih bagus ya, Pak? Karena banyak inputnya. Nah, ya. Memang secara data ini perhitungannya kalau bagi pemungut pajak itu bagus. Tapi bagi industri ini nggak bagus. Karena begini, misalkan kalian menggunakan batu bara ya. Ketika kalian menggunakan batu bara,
potensi CH4 dihasilkan dari reaksi pembakaran kan minim sekali kan, mungkin hampir nol ya. Nah, itu jadinya tidak perlu dilaporkan. Tapi kalau menggunakan metode satu, karena kita datanya minim sekali, jadi terpaksa harus menggunakan metode satu, kalian mau nggak mau harus melaporkan dan harus membayar kelebihan itu. Kalau kemarin kita lihat ya CH4 itu berapa? 28 kali lipat ya. Jadi satu itu rasanya 28. N2O berapa saya lupa ya. 100, saya lupa berapa angka tepatnya. Kayak gitu. Jadi memang di metode satu itu dikeluarkan tetap ketika misalkan kalian secara industri memiliki data yang minim terkait bahan bakar yang digunakan. Tapi tetap harus lapor. Tapi kalau kalian mau bayar sedikit lebih mahal, ada analisisnya, kalian bisa naik ke metode yang dua. Lebih ribet ngitungnya, tapi potensi ke apa emisi CO2 itu bisa lebih kecil dibandingin metode satu. Gitu ya. Jadi secara kita sebagai pebisnis, ini metode satu tuh potensi kita bayarnya jadi lebih gitu. Berarti lebih ke cost-nya juga, Pak, ya? Salah satunya ke pajaknya itu tadi, ke cost-nya. Gitu. Memang secara operasional nggak ada cost ya. Kita tinggal ngitung aja berapa kilo gitu. Oke, oke. Kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Dari saya belum, Pak. Belum ya? Zaman Pak. Aman ya? Oke. Nah, kalau begitu silakan kalian bisa screenshot dulu ini ya. Kalian silakan kerja mandiri dulu aja. Nanti Zoom-nya eh, terserah mau dimatiin atau enggak. Nanti kita bertemu lagi jam 2 ya. Silakan kalian screenshot, kalian kerjakan. Nanti silakan presentasikan masing-masing dari hasil perhitungannya ya. Pakai Excel sederhana aja, nggak usah dicantik-cantikin. Ya, boleh pakai apa Excel juga silakan. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum sesi ini saya berhentikan sementara. Mau balik ke rumus, Pak, mau nge-SS. Oke, sip. Pakai metode bebas, Pak. Masing-masing metode, metode satu, metode dua, dan metode tiga. Ya, sok mengenai dari metode satu ya. Atau nanti saya kirim aja ini ya si PPT-nya ya ke Alkis ya. Boleh, Pak. Oke, Boleh, Pak. Punten, ya, eh, mau nanya Pak, yang tadi enggak. ini kan metode satu ada yang kebagi dua rumus tadi, boleh Mm-mm. dijelasin ulang nggak Pak? Yang ini, Nggak, yang metode satu Pak. oh metode satu. Nah, Iya. ini ini emisi CO2, ini emisi metana sama N2O. Jadi beda ini Oh, aja. Nah, kalau buat yang ini apa? Yang DADA ini? DA ini data aktivitas itu berdasarkan lajunya. Kan kalau FBB ini laju massa batu bara. Ini makanya net calorific value. Oh, Gitu ya. baik. Masih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bapak punten, mau izin Ya, make sure. enggak. Yang data aktivitas itu yang tadi dicari di internet itu ya, Pak? Dihitung. Kan laju Yang massa ada NCV-nya, kalian bisa pakai data ini nih. NCV yang dikirim ini kan ada. hmm, Hmm, bisa yang kalian tadi cari. dicari di internet tuh yang tadi Bapak Yang mana? sempat bilang nanti ada datanya cari di Oh, ini internet. FO. Oh, FO. Oke, siap. Cuman kalau FO kita asumsikannya pakai 100%. Oke, siap. Gitu. Tuh ya. Ada lagi? Oh, ada saya itu aja sih Pak. Ya, ini saya kirim dulu ya. Silakan. Atau pound. Tapi kalau untuk NCV itu kan satuannya kadang ada yang kilojoule per kilogram, joule per gram. Kalau di sini terajoule per gigagram.
Nah, prinsipnya adalah sebenarnya rumusnya itu adalah yang cuma ini doang, FAB dikali NCV. 10 pangkat minus 3 ini hanya konversi. Kalau kalian sudah menemukan bahwa FAB laju masanya sudah ton per tahun misalkan ya, NCV-nya misalkan dari gigajoule per ton, ya kalian nggak perlu dikali ini lagi. Gitu. Kebayang ya? Tergantung datanya juga kan, Pak. Betul, tergantung data dan satuan yang kita gunakan. Berarti kalau gitu nanti si 10 pangkat minus 3-nya ini bisa berganti tergantung apa yang kita inginkan, Pak. Iya, betul. Tergantung Oh, data yang kita punya. Yang penting nanti yang dilaporkan itu satuannya adalah kilogram CO2 ekivalen. Tujuannya hanya itu. Ya, bayang? Kebayang, Bayang, Pak. Pak. Oke, sih. Maka ada yang tanyain lagi? Sebelum ke metode 3? Cukup aman, Ya, Pak. cukup ya. Oke, sok mangga ke metode 3. Nah, gimana? ya nih ngomong saya nih. Ya, Pak, jadi dihitung karbon efektifnya dulu yang rumus Mm-mm, tengahnya, mm-mm. yang si CR kali CUB. Terus udah dimasukin rumusnya. Hmm, Gimana rumusnya? Berarti CAR-nya Yang berapa? rumusnya yang ini, Pak. Yang Mm-mm. CR-nya 65,7% Oke, kan. kemudian dikurangin fixed karbonnya. Hmm. Apa sih kok fixed karbon apa? S-nya, S kontennya 15,4 dikali Ya, 0,1. 0 jadi 0,54. Mm-mm. Terus habis itu Berarti iya si S-nya itu mm, C-nya dikali sama si karbon karbon uh, dulunya, terus udah dikurang sama airnya, terus dikali 44/12. ya. Jadi Yang FBB-nya sama ini ya. yang per tahun. Mm-mm. Iya, Yang sama. 87.600 sama ininya aja ya. Tadi kalau metode 2 itu fokusnya hanya yang ini doang. Tapi kan aslinya kalau ada sisa yang tidak kebakar kan karbonnya nggak jadi CO2 ya, makanya dikurangin ini dikali ini. Gitu ya. Jadi prinsipnya metode 3 itu lebih detail, tapi memang secara harian operasional itu jadi lebih mahal. Sisanya mah sama ya perhitungannya. Dan ini lebih kecil ya, jadi cuma 206 kilogram ya. Tadi Ya kan beda 211 ya, 5.000. beda 5.000. Ya lumayan. Mengurangi pajak sedikit. Gitu ya. Ya, jadi udah pada kebayang ya menggunakan metode 1, metode 2 dan metode 3. Nah, ini kan yang menggunakan batu bara. Nanti pekan depan kita kan perhitungan emisi di IPPU ya. IPPU itu kebanyakan bahan bakarnya memang apa masih batu bara juga. Tapi nanti kita modelkan bagaimana kalau bahan bakarnya itu diesel atau bahan bakarnya adalah gas, gitu ya di pekan depan. Jadi harapannya pekan depan bisa secara offline supaya lebih enak kita diskusinya dan ngejelasinnya. Nanti jangan lupa kalian yang ini dirapikan ya, terus dikirim aja PDF ke saya. Dalam satu PDF aja kalian digabungkan. Ya, Ya, Pak. ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Kalau dari Dari saya saya cukup. cukup, Pak. Cukup, oke sip. Oke baik Cukup, ya, Pak. jangan lupa pada isi absen ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Makasih, Pak. Pak.